Oh, Mungkin dilanjut. yang lain Bapak Ibu. Cak Syukur Ya, silakan. lanjut. Sambil nunggu Oh, Cak. iya, Cak Syukur. Pak Ya, Jupri sudah lanjut. reset, Cak Monggo, Syukur. syukur ya. Sambil menunggu Pak Jupri. Nggih, Pak. Ngapunten, Syukur, monggo, Cak Syukur. kami sampaikan Pak Gun, Pak Nggih, Jarot, bahwa Darat. RTL-nya Cak Syukur sudah diupload sejak di Malang tempo ini. Alhamdulillah. Dan sebagaimana yang pada waktu itu sempat kami diskusikan bahwa ini kan tanggung ini bulannya, ini kan bulan Desember. Iya. Kita menyusun program. Kalau nggak salah pada waktu itu ada yang menyampaikan ya mulai Januari kan gitu. Jadi mohon maaf RTL-nya Cak Syukur terkait dengan hasil kegiatan di Malang itu start di bulan Januari. Jadi untuk saat ini kami masih melanjutkan program pendampingan tahun 2024. Dan alhamdulillah di program pendampingan kami tahun 2024 salah satunya ya memang pada sekolah-sekolah prioritas tertentu itu kami fokus pada peningkatan model-model pembelajaran, menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Salah satu model pembelajaran adalah teaching factory. Makanya kemarin kami juga hari Minggu sepulang dari Malang, hari Minggu kami juga langsung mendampingi sekolah yang pada waktu itu melaksanakan suatu kegiatan di tempat umum. Ya, ketika kita berbicara TEFA ya memang kita harus fokus dulu menganalisis kurikulum, menganalisis capaian pembelajarannya, menganalisis tujuan pembelajarannya dengan produk yang dihasilkan di dalam kegiatan teaching factory. Dan kita tahu produk itu di SMK itu ada produk berupa barang dan ada produk yang berupa jasa. Dan atau ada jurusan yang bisa dua-duanya begitu. Nah, ini kita juga mesti jeli menganalisa ini ketika kita mengembangkan teaching factory karena banyak sekali jurusan-jurusan di kita yang produknya adalah jasa dan itu membutuhkan out of the box kita untuk bisa melaksanakan teaching factory itu. Dan yang lebih utama lagi salah satu komponen di dalam teaching factory adalah juga adanya tempat. Jadi adanya tempat atau bengkel atau workshop dan peralatannya tentu. Jadi ya ketika kita melaksanakan teaching factory memandang sebagai tempat praktek itu harus kita pastikan dulu sehingga pembelajaran bisa sesuai dengan teaching factory di mana siswa pembelajaran sesuai dengan alur dan prosedur ke dunia kerja. Nah, makanya perlunya tempat dulu. Nah, ini rupanya sinergi Pak Gun. Saat ini ada sekolah dampingan kami kepala sedang di kelas B atau kelas apa itu kalau nggak salah itu SMK Negeri Tempur Sari. Dan di SMK 3 tahun yang lalu kami sudah melakukan pendampingan secara bertahap. Dan posisi terakhir di sekolah ini ada di videonya Cak Syukur juga sudah membuka minimarketnya. Jadi untuk jurusan bisnis pemasaran itu sudah dibuka minimarketnya. 3 tahun yang lalu belum memiliki tempat yang bisa diakses dari umum, yang bisa menghadap ke tempat umum, ke jalan raya. Maka 3 tahun yang lalu saya mengajak kepala sekolah untuk membuka bengkelnya yang semula menghadap ke dalam, yang ke jalan kita buka juga. Nah, ini 3 tahun yang lalu kita punya satu ruang bengkel menghadap ke dalam dan juga menghadap keluar dengan harmonika satu. Nah, itu sudah 3 tahun yang lalu sudah berjalan sehingga bengkel sepeda motornya sudah bisa melayani umum. Nah, kemudian tahun berikutnya berganti kepala sekolah, alhamdulillah juga gayung bersambut juga membuka 3 pintu lagi itu. Jadi 3 pintu ruang di sebelahnya dijebol lagi yang sama. Sehingga sekarang sudah beroperasi minimarketnya. Ada di videonya Cak Syukur juga. Sekolah ini Pak Gun nanti bertahap berikutnya kita tinggal mengintegrasikan pembelajarannya. Jadi kalau memang tempatnya sudah ada sebagai media melayani umum, melayani khalayak, maka kemudian tinggal mengintegrasikan aja pembelajarannya.
Itulah baru kemudian kita bisa menyebutnya sebagai teaching factory. Kalau belum terintegrasi dengan pembelajarannya, itu kita mungkin masih bicara unit produksi yang selama ini kita kenal gitu, Bapak Ibu. Nah, itu laporan terkait dengan RTL Cak Syukur. Jadi bahwasannya di dalam RTL Cak Syukur juga sudah mencakup itu terkait pembelajaran teaching factory. Kemudian saya ingin menambahkan, mengomentari yang dari Pak Iksanul tadi, luar biasa Pak, memang menginspirasi Pak Iksanul. 2018 saya mendampingi SMK PGRI 1 Kerawang di dalam pengembangan TEVA. Itu pada saat itu awal-awal di mana SMK bekerja sama dengan AHAS, dengan Honda. Yang muncul kemudian yang kita sebut dengan mitra AHAS itu dimulai dari 2018 sebenarnya mitra AHAS, atau sebelumnya juga sudah ada, cuman belum dikukuhkan menjadi kerjasama antara SMK dengan Honda. Nah, Pak Iksanul, memang betul Pak yang disampaikan Bapak tadi. Jadi kita bertahap Bapak Ibu ya, ada kategori 1, kategori 2, kategori 3 ini kita kalau sekolah belum mampu ke kategori 2, 3 ya kita melayani kebutuhan dalam dulu, karena prinsipnya bagaimana kita bisa membuat orang lain percaya kalau warga sendiri belum percaya terhadap produk kita, kan gitu. Makanya yang disampaikan Pak Iksanul tadi luar biasa, servis sepeda motornya, melayani dulu sepeda motornya warga sekolah, siswa-siswa kita. Saya yakin saya pernah 2018 di SMK PGRI 1 Kerawang itu setiap hari itu minim ada 10 sepeda motor Pak, merek Honda yang melakukan servis berkala, servis ringan ya, servis ringan. Sebagai mitra AHAS, bengkelnya sudah distandarkan kerjasama dan seterusnya. Maka kalau di SMK mitra AHAS itu bukan sayang suaranya. Halo. Halo. Timurah. Jadi memang kategori 1 itu harus kita jalankan dulu sebelum kita bagaimana kita dipercaya orang lain kalau kemudian kita orang dalam sendiri aja percaya gitu. Itu Pak Iksanul, itu jasa servisnya digratiskan gitu Pak. Itu masih dapat untung Pak. Iya betul. Karena satu sepeda motor itu 1 botol oli ya, 1 botol oli ya, atau 2 botol oli ya, itu macam-macam tuh. Dan kita ngambil rabat atau ngambil diskonnya dari supplier oli aja sudah untung ya. Tapi yang penting adalah bahwa anak-anak setiap hari setiap saat itu melayani proses oli itu tadi Pak. Jadi servis jam terbangnya biar lebih besar. Betul Pak. Menginspirasi untuk kawan-kawan yang teknis sepeda motor. Kemudian Pak Gunawan, terima kasih izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Tidak ada itu. Oke, untuk acara rapat atau acara-acara di sekolah yang tentunya membutuhkan ini ya, kue ataupun makanan ya yang jelas ya Pak. Seperti tadi sekolah Pak Iksan atau Pak Sinten tadi ya yang menyampaikan. Cuman kendalanya sepertinya mereka itu soft skillnya lagi Bapak, motivasinya kayak kurang gitu loh. Nanti kalau tidak ada pesanan, gerundel, ada pesanan banyak, tidak nuntut tenaganya ya. Jadi seperti itu. Yang saya sampaikan ke panjenengan mungkin ada solusi. Jadi saya itu bisa menyampaikan ke sekolah-sekolah bagaimana supaya termotivasi lagi. Pertamanya Bunda carikan, ya tak carikan. Terus ada temannya yang menyampaikan, sudah tak carikan banyak Bu, cuman ini orangnya agak ya begitu Pak, sambatannya itu banyak. Gitu. Okay. Jadi saya minta pendapat panjenengan semua terkait masalah motivasi ini. Karena kalau dari sarana prasarananya semuanya sudah tercukupi dan sudah. Pak Gun, Pak Jarod, saya mau tanya ya Pak Gun. Ini yang menjadi kendala teman-teman. Baik. Berikut tadi Pak Ihsan terkait dengan kendala dari Budian tadi Pak Ihsan. Ya, ini yang dibuka itu kan nantinya menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan sekolah bila membutuhkan. Cuma kan sekolah butuh laporan karena menggunakan dana dari sekolah. Itu yang menjadi keberatan dari pihak sekolah. Terus gimana Pak ini
stempel dan lain laporannya, sebagainya. stempelnya. Gitu. Betul Pak Ihsan. Iya, apa bisa itu Teva itu. Nah, itu mohon pencerahan dari Pak Gun sama Pak Jarod. Oke Pak, Jarod dulu. Ini saya belum punya pengalaman terkait itu Pak Ihsan. Mungkin teman-teman yang ada di sini bisa ini ya, memberikan berbagi pengalamannya mungkin terkait yang disampaikan Pak Ihsan Bapak Ibu. Monggo, ada, silakan. Cak Syukur barangkali atau Pak Slamet. Mungkin kalau sekolah itu sudah ditetapkan sebagai SMK BLUD mungkin bisa ya Pak ya? Ada stand. Oh itu, mungkin kalau BLUD. Permasalahannya kan belum semua SMK BLUD Pak Jarod. Nah ini monggo ini kalau masalah pelaporan, apalagi saya Pak Jarod belum punya pengalaman untuk itu. Mungkin kawan-kawan yang ya Cak Syukur mungkin. Yang pertama mengomentari antara Budian dan Pak Iksan tadi luar biasa. Ini mengomentari apa dulu Pak Syukur? Diangkat lagi, dibahas lagi. Kalau udah gitu ngantuk Pak, kalau udah goda saya ini Pak Iksan. Ya memang begitu dulu, ketika sudah jauh itu saling merindukan. Ya. Yang kedua yang disampaikan Pak Iksan dulu mungkin bukan laporan sebenarnya kalau Cak Syukur sampaikan itu ya SPJ ya, jadi kwitansinya Teva ini laku apa enggak, diakui apa enggak, kan begitu tuh Pak stempelnya tuh Pak ya. Pengalaman Cak Syukur nih Pak Iksan, karena Cak Syukur ini sejak jadi guru 1997 itu hobinya membuat unit-unit produksi begini Pak ya. Di aturan peng-SPJ-an itu kan ada ketika nilai sekian itu tidak harus kontrak, tidak harus ini kan begitu Pak. Itu bisa kita manfaatkan karena Cak Syukur juga pernah main itu gitu. Yang kedua kita bisa pinjem Pak. Ketika sudah nilainya sekian maka harus ini itu kan harus CV, harus ini, harus rekanan, maka sementara kita bisa pinjem. Nah bahkan Cak Syukur sendiri kecuali tadi yang disampaikan Pak Gun untuk sekolah-sekolah yang sudah BLUD itu dimasukkan di dalam katalognya pelayanan-pelayanan itu stempel jebret laku kalau SMK BLUD. Itu salah satu solusi. Jadi oke. Ya, terima kasih Cak Syukur. Mungkin ya, akhirnya kemarin saya juga nyampaikan gitu. Apakah saya menyampaikan untuk pinjam itu dosa atau enggak, saya gitu. Menginspirasi. Kemudian karena antara Pak Iksan dengan Budian tadi, saya juga pengen menjawab yang disampaikan Budian tadi. Ketika guru masih ada ketika masih motivasi ada terkait motivasi masih ada pernyataan tenaganya Bu kurang gitu kan, nggak nutut tenaganya gitu kan ya. Itu kalau Cak Syukur bilang berarti belum teaching factory Bu, tapi masih unit produksi. Artinya pembelajaran belum terintegrasi di dalam proses produksi itu. Karena kalau teaching factory, proses produksi itu dilakukan selama jam pembelajaran. Maka jam pembelajarannya harus diblok kan begitu. Nah, ketika antara teaching dengan factory terpisah, seperti kita lihat di Muhammadiyah 2 kemarin itu karena satu Muhammadiyah 1 Anjen. Kakek kelebihan 1 Pak. Yang di Kepanjen ya, satu Pak. Ya itu dia sendiri menyatakan bahwa antara teaching dan factory terpisah masihan dia gitu kan ya. Ini sebenarnya kategorinya masih unit produksi, belum teaching factory. Tetapi Pak Gun, Bapak Ibu sekalian, di dalam teaching factory itu salah satu komponen adalah jadwal blok gitu. Nah, jadwal blok ini sepertinya esensinya sebenarnya bukan hanya pembelajarannya yang kita blok jadwalnya, tetapi juga kita bisa blok ruangan. Ruangan kita juga bisa blok, seperti yang ada di Mikael Sulu itu. Ruangannya juga diblok. Kemudian juga siswanya juga bisa diblok. Jadi apa yang ada di SMK Muhammadiyah 1 itu sebenarnya kalau Cak Syukur, walaupun dia masih terpisah antara teaching dan factory, karena di sana setiap 2 minggu sekali atau setiap 4 hari sekali itu ada siswa 4 orang gitu. Kan berarti 4 orang itu yang diblok kan begitu.
Jadi siswanya yang diblok, gitu Bu Dian. Jadi untuk mengatasi motivasi guru dan seterusnya tadi, ya salah satu langkah kalau kita memang benar-benar mau teaching Victory ini menyatu, mengintegrasi, maka tidak akan ada lagi yang tenaganya nggak nutut gitu, karena proses produksi dilakukan saat pembelajaran. Tapi ketika masih terpisah, ya seperti apa yang ada di Muhammadiyah 1 itu bisa kita lakukan, Bu Dian. Begitu, terima kasih Pak Guru untuk inspirasi. Luar biasa Cak Syukur. Luar biasa Cak Syukur memotivasi Bu Dian. Iya. Iya. Saya kapan-kapan aja Bu Dian. Apa itu? Mancing abanu Tenang Pak, saya tidak gampang terpancing kok. Tenang aja. Ya, ceritanya biasa mancing. Budaya itu biasa mancing Pak Bro, hati-hati.